Pemirsa Gusrina Channel, terkait dengan berbagai macam jenis-jenis nila ini, kita tahu nila nirwana saat ini merupakan hasil seleksi famili dari Balai Benih Ikan di Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Atau nila larasati merupakan ikan hasil hibrida Balai Benih Ikan Sentral di Janti, Jawa Tengah, Klaten. Nila jatimbulan hasil seleksi individu dari Balai Benih Ikan Sentral Umbulan. Yang Bapak Ibu bisa banyak melihat ada beberapa jenis lagi ikan nila GIF. GIF adalah singkatan dari Genetic Improvement of Farm of Tilapia atau nila NIFI, National Island Fishery Institute, atau nila GET, Genetic Enhanced Tilapia, atau nila JICA, Japan for International Cooperation Agency, atau nila BES, Bogor Enhancement Strain of Tilapia. Nila gesit, Genetically Supermale Indonesian Tilapia. Nila Srikandi, Salinity Resistant Improvement from Sukamandi. Nila GMT, Genetically Male Tilapia. Atau pernah mendengar istilah nila anjani, andalan jejaring nila Indonesia. Atau nila merah nilasa, singkatan dari nila satria, hasil seleksi individu juga. Atau nila sultana, hasil seleksi sultana, singkatan dari seleksi unggul Sala Bintana. Saya akan kupas satu persatu jenis ikan nila ini. Nila unggul Sela Bintana. Pemirsa Gusrina Channel yang tercinta, mungkin beberapa pemirsa Gusrina Channel tahu Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi sebagai riset untuk melakukan berbagai macam implementasi dari program selective breeding. Nila sultana ini dilakukan dengan hasil program seleksi famili dari 10 famili ikan nila yang ada di Indonesia. Jika Bapak dan Ibu berkunjung ke Sela Bintana, Sukabumi, Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi ini memiliki 10 populasi ikan nila yang ada di Indonesia, yaitu nila hasil persilangan antara ikan nila Taiwan dengan nila G6, ada nila citralada asal asli dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, ada nila G3 asal Cangkringan, ada nila putih asal Sleman, ada nila Jika asal BBAT Jambi, ada nila GIF generasi keempat, ada nila GET dari Wanayasa, ada nila GFG3 dari Wanayasa, ada nila GIF generasi ketiga asal dari Sukabumi, dan nila generasi GIF ketiga dari Sukabumi. Dari 10 populasi ikan nila ini dilakukan program selective breeding dengan melakukan seleksi famili. Dari individu-individu terbaik dari setiap famili ini diambil, dipilih. Kalau kita berdasarkan kurva normal, semua pertumbuhan itu kalau kita bicara kurva normal pasti ada nila yang pertumbuhannya lambat, ada nila yang pertumbuhannya sangat cepat, ada nila yang pertumbuhannya rata-rata. Nah, melakukan seleksi famili ini dari setiap famili ikan nila 10 jenis ikan nila ini diambil yang terbaik. 10-15% dari pertumbuhan yang terbaik itu dipergunakan untuk melakukan program persilangan kembali di antara setiap famili-famili ini. Butuh waktu, butuh lahan, butuh tenaga, sehingga kalau pemirsa Gusrina Channel tidak perlu melakukan karena kita tidak punya lahan yang cukup luas, air yang mengalir melimpah dari Allah Subhanahu wa taala secara alam sangat bagus di Sukabumi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Kita tinggal sebagai mengadopsi ilmu yang diterapkan dan membeli benih dari Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi tersebut, kita memperoleh benih-benih yang unggul. Nila Sultana dirilis pada tahun 2011 dengan program seleksi unggul
Selabintana. Sehingga Nila Sultana itu singkatan dari Seleksi Unggul Selabintana yang dirilis pada tahun 2011. Sehingga Bapak dan Ibu pemirsa Gusrina Channel, dari hasil riset ini, pertumbuhan ikan Nila Sultana memiliki pertumbuhan 10-15% lebih cepat dibandingkan dengan nila lainnya. Dan perlu diketahui, keunggulan dari ikan Nila Sultana ini adalah ikan ini tahan terhadap berbagai penyakit, dapat menyesuaikan di alam barunya, produksi telurnya banyak, dan sangat cocok untuk pemeliharaan monoseks jantan. Sehingga di Sukabumi, jika Bapak dan Ibu membeli ikan Nila Sultana, kemudian Bapak Ibu lakukan hibridisasi dengan nila gesit, maka seluruh keturunan yang dihasilkan dari ikan nila ini akan berkelamin jantan. Untuk ikan nila, pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan spesies betina, jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan betina. Sehingga implementasi monoseks atau seks reversal pada ikan nila jantan menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar. Ini menjadi satu solusi. Karena kita sebagai pembudaya ingin seluruh populasinya memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Sehingga solusi dengan membudidayakan nila monoseks ini akan berdampak terhadap pertumbuhan serta produktivitas yang sangat baik dengan masa pemeliharaan yang lebih singkat. Pemirsa Gusrina Channel, kalau bicara jenis ikan nila yang sangat ini banyak, juga ada ikan nila merah. Ikan nila merah ras yang bicaranya nilasa, singkatan dari ikan nila satria. Berwarna ikan merah, nila merah. Ini diproduksi secara masif di Balai Budidaya Air Tawar Cangkringan, Yogyakarta. Ini merupakan hasil hibridisasi persirangan 4 strain ikan nila merah citralada, ikan nila Filipina, ikan nila nivi, dan ikan nila Singapura. Sehingga dengan karakter tumbuh yang lebih cepat dan ikan nila ini sudah memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, tahan terhadap penyakit, dagingnya tebal dan sangat cocok jika dibudidayakan di air payau. Pemirsa Gusrina Channel, jika pernah mendengar istilah ikan nila best, bicara best, kalau kita bicara best terbaik. Nah, banyak dilakukan rekayasa seleksi breeding maupun hasil pemuliaan yang dilakukan dengan beberapa unit lembaga riset. Ikan nila best, Bogor Enhanced Strain Tilapia, dilakukan oleh Balai Penelitian Ikan Air Tawar Sempur, Bogor. Mereka melakukan seleksi terhadap berbagai macam ikan-ikan hasil pemuliaan yang ada di Bogor. Dia melakukan seleksi, kemudian dilakukan penelitian dan dirilislah ikan nila best, di mana berdasarkan hasil risetnya memiliki fekunditas 3-5 kali lebih besar dibandingkan dengan ikan nila pada umum yang ada di masyarakat. Sintasannya sangat cukup tinggi, 84 sampai dengan 93%, dan pengujian terhadap lingkungan dan media bersalinitas mampu bertahan di ikan di salinitas lebih dari 5 promil sampai mencapai 15 promil. Memang saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan berbagai macam upaya meningkatkan produktivitas aquacultur dan banyaknya tambak-tambak makar di wilayah pantai utara Jawa, sehingga dilakukan reformasi tambak-tambak yang mangkrak tersebut dibuat menjadi percontohan untuk budidaya ikan nila yang mampu bertahan pada salinitas cukup tinggi atau di air payau. Dengan berbagai macam jenis ikan nila, Balai Riset Pusat Penelitian Ikan Air Tawar Sukamandi melakukan kerjasama dengan BBPT dan Institut Pertanian Bogor
untuk meng-create suatu komoditas jenis nila yang lain lagi yang disebut dengan ikan nila Srikandi. Salinity Resistant Improvement from Sukamandi. Penelitian ikan nila Sukamandi dengan berbagai macam institusi ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang lebih baik terhadap ikan nila yang bisa dilakukan sehingga menghasilkan strain yang cukup baik. Ikan nila Srikandi ini merupakan ikan hibrida toleran terhadap salinitas tinggi 10 sampai 30 ppt. Nah, dengan nila salin atau nila Srikandi ini, pemirsa Gus Rina Channel mungkin pernah mendengar kenapa ikan nila bisa dipelihara di air payau, karena sudah dilakukan berbagai macam riset, implementasi bagaimana agar ikan nila itu bisa beradaptasi dengan salinitas yang cukup tinggi di air payau. Sehingga dibuatlah jenis ikan nila Srikandi, Salinity Resistant Improvement from Sukamandi, di mana mengawinkan antara induk ikan nila nirwana betina hasil seleksi dengan Oreochromis niloticus dengan jantan Oreochromis aureus. Nah, dengan hibrida ini, ikan nila Srikandi menjadi solusi untuk memanfaatkan lahan-lahan di sepanjang pantai utara, dan di perairan Payau ini ikan nila Srikandi mampu tumbuh dengan cepat, di mana pemeliharaan 3 sampai 4 bulan bisa mencapai 250 gram per ekor dan tahan terhadap penyakit. Nah, berbagai macam ikan nila ini yang saat ini banyak di Jawa Barat dipelihara oleh berbagai petani ikan nila. Pemirsa Gus Rina Channel mungkin sering mendengar ikan nila nirwana. Sehingga saat ini ikan nila nirwana sudah sampai ke generasi nila nirwana 4. Entah nanti 5, karena saya katakan tadi, ikan nila masa reproduksinya tidak terus-menerus selama dia hidupnya. Karena optimal pertumbuhan masa reproduksi dari ikan nila itu hanya 2 tahun. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan, petani-petani di Jawa Barat karena sudah sangat menguntungkan untuk memelihara ikan nila dengan asosiasinya petani ikan tilapia di wilayah Jawa Barat ini, meng-create berbagai macam ikan nila nirwana tadi, maka ada nirwana 1, nirwana 2, nirwana 3, nirwana 4. Nah, dilakukan proses seleksi di Balai Pengembangan Benih Ikan Wanayasa Purwakarta dan unggul, tumbuh sangat cepat, dan dibandingkan dengan nila biasa dalam waktu 6 bulan bobot ikan nila ini bisa sampai 1 kilogram. Bentuk tubuhnya lebih lebar dengan kepala pendek sehingga struktur dagingnya lebih tebal. Nah, nila nirwana 1 sudah dirilis di tahun 2006, kemudian nila nirwana 2 dirilis pada tahun 2012, kemudian dirilis lagi nila nirwana 3 di mana FCR-nya menjadi 1,4, di mana semakin kecil FCR maka semakin baik itu dibedakan. Dan selanjutnya akan dibuat rilis lagi nila nirwana 4, 5 dan seterusnya. Karena ikan nila nila gesit, tadi saya bilang nila Srikandi dengan nila gesit. Kalau nila Srikandi tadi persilangan hibrida antara Oreochromis niloticus dan Oreochromis aureus. Saya perbaiki. Sementara kalau ikan nila gesit beda dengan ikan nila Srikandi. Ikan nila Srikandi tadi dihasilkan dari Balai Pemuliaan Ikan Air Balai Riset Air Tawar Sukamandi. Sementara kalau nila gesit yang saya katakan tadi kerjasama dengan Sukabumi, BBPT dan IPB itu adalah nila gesit. Sementara kalau nila Sukamandi tadi, Srikandi atau ikan yang di-create oleh pemulihan ikan Sukamandi ini menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik dan tahan terhadap toleransi salinitas juga. Nah, Sukabumi, Sukamandi dan Sukabumi kadang suka terkeliru. Sukabumi ini membuat nila ingin
dengan pertumbuhan tadi. Ada nila sultana, ada nila gesit. Jika nanti nila gesit disilangkan dengan ikan nila sultana, maka seluruh individu yang dihasilkan akan berkelamin jantan. Karena nila gesit diperoleh dari hasil berbagai macam program breeding. Baik selective breeding, dilakukan seleksi secara individu, kemudian dilakukan proses manipulasi kromosom dengan seks reversal tadi, sehingga dihasilkan individu-individu jantan. Seluruh ikan nila gesit ini berkromosom YY atau YY. Dengan memiliki kromosom YY ini, maka seluruh ikan nila yang disilangkan dengan ikan nila gesit akan menghasilkan nila jantan. Dan ini mempunyai pertumbuhan lebih cepat, bisa mencapai 600 gram dalam waktu 5 bulan. Nah, Bapak dan Ibu pemirsa Gusrina Channel, nila gesit ini pertumbuhannya cukup baik sehingga mampu menghasilkan larva jantan dengan persentase hidup 98%. Dan mengapa para pembudidaya jika membeli induk nila gesit kemudian dilakukan persilangan dengan ikan nila lainnya, itu akan berkelamin jantan. Prosesnya seperti apa? Bisa Bapak Ibu pemirsa Gusrina Channel dibaca di dalam buku Genetika dan Reproduksi Ikan yang dikarang oleh saya. Nah, pemirsa Gusrina Channel yang saya banggakan dan saya sangat memohon untuk memberikan dukungan untuk berbagai macam materi yang akan saya infokan. Semoga seluruh materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jika memiliki berbagai macam pertanyaan, silahkan dibuat di dalam komentar sehingga bisa kami follow up terkait dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Nila Jatim Bulan. Kalau tadi sudah saya katakan Jatim, Jawa Timur, bulan umbulan. Sehingga dengan program selective breeding, seleksi individu, ini juga diperoleh ikan nila. Di mana dengan seleksi individu dari 6 strain ikan nila, nila hitam generasi ketiga, nila hitam generasi ke-6, nila hitam punten, nila putih Sleman, nila merah Citra Lada, dan nila merah Kedung Ombo. Dilakukan seleksi individu, kemudian dihasilkanlah nila Jatim Bulan pada tahun 2007, di mana pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan nila biasa dan struktur dagingnya lebih kenyal, tahan terhadap penyakit dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kalau di Jawa Timur dengan Jatim Bulan, di Jawa Tengah punya nila merah strain Janti atau Larasati. Janti itu ada di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Nah, di sana memang sumber airnya sangat bagus sekali. Sama seperti ada pabrik aqua di sana. PMA, ada PMA asing Aquafarm dulu di Klaten. Tetapi sekarang karena PMA sudah tidak ada lagi. Hasil perbenihan dari Janti Klaten ini persilangan antara nila hitam dengan nila merah. Nah, ini juga pertumbuhannya lebih baik sehingga memiliki FCR-nya sangat rendah dibandingkan dengan nila lokal, dan yang sangat dibanggakan oleh nila Larasati ini tahan terhadap penyakit bakteri Streptococcus dan Agalactiae. Nah, sehingga berbagai macam jenis-jenis ikan nila ini sudah banyak berkembang di Indonesia. Tinggal bagaimana kita melakukan manajemen pengelolaan induk agar dari induk-induk yang unggul ini menghasilkan benih-benih unggul yang bisa disebarluaskan kepada petani-petani ikan sehingga pertumbuhan benih-benih yang unggul ini lebih cepat, produktivitas akan semakin baik. Berbagai macam produk komoditas ikan nila. Ada istilahnya ikan nila anjani. Ikan nila anjani ini adalah ikan nila andalan jejaring nila Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Barat, di mana dengan potensi alam induk unggul di daerah sana ini memiliki pertumbuhan yang juga lebih cepat dan diyakini tahan terhadap Streptococcus. Dan juga pemirsa Gusrina Channel pernah mendengar istilah nila jika, nila yang disponsori oleh orang Jepang
di mana mereka melakukan riset di Balai Budidaya Air Tawar Jambi, bekerja sama dengan Japan for International Cooperation Agency, sehingga menghasilkan nila GIF, nila JICA, atau nila GIF. Ada lagi. Nila GIF ini sudah cukup lama, tetapi karena tidak ada proses pengelolaan induk yang baik, terjadi penurunan terhadap nila GIF, di mana nila GIF ini merupakan hasil seleksi famili dari 8 varietas ikan nila di dunia. Ikan nila yang berasal dari Kenya, ikan nila yang berasal dari Israel, Senegal, Ghana, Singapura, Thailand, Mesir, dan Taiwan, ini dilakukan proses seleksi famili dibantu oleh International Center for Living Aquatic Research Management di Filipina. Nila GIF dilakukan risetnya di Filipina, tetapi generasi keempat dirilis ke Indonesia dan ini banyak disebar ke beberapa petani-petani ikan dan pertumbuhannya ini sangat cepat. Kalau nila GIF Bapak dan Ibu, warnanya tidak sehitam nila biasa. Dia agak putih keabu-abuan dan ukurannya besar. Karena dengan waktu 5 bulan bisa mencapai 600 gram per ekor. Di mana nila GIF ini mempunyai kepala, tulang, dan rongga perutnya ini lebih kecil dibandingkan dengan nila jenis lainnya, tetapi dagingnya lebih tebal. Nah, berbagai macam riset-riset tentang berbagai macam jenis ikan-ikan nila ini perlu dipahami bahwa program breeding yang tepat akan menghasilkan benih ikan yang unggul. Oleh karena itu, pemirsa Gusrina Channel, silahkan pelajari bagaimana program selective breeding, apa itu seleksi individu, apa itu seleksi famili, apa itu monosek, apa itu manipulasi kromosom, apa itu manipulasi gen, terdapat di dalam buku Genetika dan Reproduksi Ikan yang bisa Bapak Ibu beli di penerbit The Publish. Pemirsa Gusrina Channel bicara tentang materi berbagai macam jenis ikan nila dari hasil berbagai program breeding ini. Mudah-mudahan pemirsa Gusrina Channel bisa memahami bahwa benih yang unggul dihasilkan dari induk yang unggul. Genetik yang diturunkan dari induk yang unggul akan menghasilkan benih yang unggul. Benih yang unggul akan berdampak terhadap pertumbuhan ikan yang kita pelihara dengan pertumbuhan yang relatif lebih cepat, sehingga masa untuk mendapatkan ukuran konsumsi dibatasi waktu lebih cepat. Dengan masa pemeliharaan yang lebih cepat, biaya operasional untuk pemberian pakan akan semakin berkurang. Sehingga untuk itu, para pemirsa Gusrina Channel, silahkan pelajari berbagai ilmu terkait dengan selective breeding, berbagai macam komoditas ikan yang ada di Indonesia. Bisa diimplementasikan bagi ikan air tawar, ikan air laut, maupun ikan hias. Mari kita bersama-sama memakmurkan aquaculture agar produktivitas budidaya ikan dan manusia Indonesia untuk meningkatkan memakan ikan supaya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Insya Allah sedikit ilmu yang saya paparkan bermanfaat bagi para pemirsa Gusrina Channel. Mohon maaf lahir dan batin, semoga berkenan untuk like and subscribe dan memberikan saran serta masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.